Di sini saya akan menjelaskan tentang bencana kekeringan. Kekeringan merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada musim kemarau, apalagi ketika musim kemarau panjang mendatang. Definisi kekeringan secara umum adalah kondisi di mana suatu wilayah, lahan maupun masyarakat mengalami kekurangan air sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Kekeringan dapat disebabkan karena suatu wilayah tidak mengalami hujan atau kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama, atau curah hujan yang di bawah normal sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada. Salah satu wilayah Indonesia yang pernah terjadi bencana kekeringan di Jawa Tengah. Kekeringan dapat disebabkan karena suatu wilayah tidak mengalami hujan atau kemarau di dalam kurun waktu cukup lama atau curahan hujan di bawah normal, sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada. Ada kabupaten di wilayah Jawa Tengah ini yang sempat mengalami kekeringan, yaitu satu Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang mengalami kekurangan air bersih karena kekeringan di sejumlah desa. Untuk mengatasi hal itu, BPBD mendistribusikan air bersih ke desa terdampak. Selain itu, Gunung Andong yang terletak di Desa Jogoyasan, Kecamatan Gamblak, mengalami kebakaran hutan pada 30 Agustus 2023. Yang kedua, Kabupaten Blora, yang dimana sempat terjadi kekeringan di wilayah tersebut, yang mengakibatkan masyarakat di sana mengalami krisis kekurangan air karena tidak ada datangnya hujan di daerah tersebut. Dengan kejadian tersebut sangat diuntungkan tidak adanya korban jiwa yang diakibatkan bencana ini. Warga setempat cuma mengalami krisis air bersih yang akan mengganggu aktivitas sehari-hari mereka. Upaya dalam menghadapi bencana kekeringan selama musim kemarau tahun 2023, BNPB menghimbau agar warga melakukan perbaikan lingkungan dengan menanam pohon, membangun atau merehabilitas jaringan irigasi, konservasi air, serta melakukan perlindungan kepada sumber air bersih yang tersedia. BNPB bersama BPBD mendistribusikan air bersih di beberapa wilayah terdampak kekeringan di Pulau Jawa. Selain kekeringan, musim kemarau tahun ini dapat memicu terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. BNPB melalui Satuan Tugas Udara melakukan teknologi modifikasi cuaca di beberapa wilayah yang berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. BNPB menyiagakan 2 helikopter untuk patroli dan 3 heli untuk waterbombing berkapasitas 4.000 liter air. Selain kebakaran hutan dan lahan, kekeringan juga menimbulkan polusi udara seperti di Jakarta. BNPB bersama TNI, BRIN, dan MGKG melakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMC untuk memancing hujan dan menekankan polusi udara yang terjadi di Jakarta. Dalam menekankan polusi udara di darat, Polri dan Kamkar melakukan spraying air di jalan raya. Ini saya akan menjelaskan pengertian dari gempa bumi. Seperti yang kita ketahui, gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Gempa bumi terjadi karena gempa bumi terjadi pada saat batuan di kerak bumi mengalami tekanan yang sangat hebat oleh pergerakan lempeng yang menjadi landasan benua. Nah, sebagian besar gempa bumi terjadi karena adanya gesekan antara 2 lempeng di dalam kerak bumi. Contoh gempa bumi, pada tanggal 3 April 2024 pada pukul 7.58 terjadi gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter di Taiwan, tepatnya 15 km dari selatan kota Hudilan, Kabupaten Hudilan. Nah, adapun dampak dari gempa bumi tersebut adalah menewaskan 18 korban jiwa dan lebih dari 1.100 orang terluka akibat gempa bumi tersebut. Cara menanggulangi gempa bumi tersebut yaitu dengan cara yang pertama, mitigasi bencana gempa bumi. Mendirikan bangunan sesuai aturan baku atau tahan gempa. Yang kedua, kenali lokasi bangunan tempat Anda tinggal. Yang ketiga, tempatkan perabotan pada tempat yang proporsional. Siapkan peralatan seperti senter, P3K, makanan instan, dan lain-lain. Yang keempat, periksa pembangunan listrik dan gas. Yang kelima, catat nomor telepon penting. Yang keenam, kenali jalur evakuasi.
Nah, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, memastikan gempa bumi berkekuatan 7,5 skala Richter yang melanda Taiwan pada hari tersebut tidak berdampak tsunami ke wilayah Indonesia. Nah, kebakaran hutan dan lahan merupakan peristiwa terbakarnya hutan dan atau lahan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Nah, penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh dua faktor. Di antaranya adalah faktor non-alam dan alam. Pada faktor alam biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, tiba sambaran petir, dan erupsi gunung berapi. Sementara pada faktor non-alam biasanya terjadi karena kecelurahan manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Nah, kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Salak, Kabupaten Sukabumi pada 2 Oktober 2023 pada pukul 1. Nah, kebakaran hutan ini pertama dilaporkan oleh warga ke pengurus Resor Kawa, Ratu pada pukul 1. Nah, berdasarkan laporan tersebut, petugas resor dan para relawan langsung bergerak ke lokasi dan berupaya untuk melakukan pemadaman. Nah, api berhasil dipadamkan oleh dibantu warga setempat dan aparat kepolisian dari Polsek Cidahu pada pukul 2. Nah, pihak BPBD bersama dengan pengurus resor, relawan, dan warga, aparat kepolisian terus memantau lokasi dan berupaya menutup potensi jalur api. Nah, terbakar lokasi hutan yang terbakar berada di Blok Pasir Keramat, Desa Gerijaya, Kecamatan Cidahu. Tidak ada korban dalam kebakaran hutan tersebut. Adapun jenis kayu yang terbakar diantaranya adalah seperti puspa, kiserem, jangkuang, dan andam. Nah, penyebab terjadinya kebakaran hutan ini dikarenakan cuaca yang kemarau yang sangat panjang. Nah, sehingga timbullah kebakaran hutan. Ada beberapa cara dalam penanggulangan bencana kebakaran. Seperti contohnya yang kita berada di dalam rumah. Tentunya kita harus tetap tenang saat menghadapi kebakaran. Nah, sikap panik akan memperburuk keadaan. Karena kita akan cenderung bertindak gegabah. Nah, selanjutnya yang kedua adalah segera bawa semua orang dengan cara dievakuasi. Jangan mendahulukan atau menyelamatkan barang, tapi nyawa adalah prioritas utama kita. Nah, yang ketiga adalah hindari menghirup asap yang tebal, misalnya dengan cara merangkak dan bernapas dengan mendekatkan muka ke lantai. Gunakan kain basah sebagai penutup hidung, hal ini akan membantu Anda untuk bernapas. Nah, di kebakaran hutan. Nah, yang pertama adalah tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan. Yang kedua, tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Api unggun harus dipadamkan terlebih dahulu jika ingin meninggalkan hutan. Yang ketiga adalah apabila terjadi kebakaran hutan berskala kecil, maka lakukan penyemprotan secara langsung ke daerah yang terbakar. Nah, jika terjadi kebakaran hutan yang skala besar, tentunya kita harus memanggil petugas kebakaran yang terdekat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan badai. Badai adalah gangguan udara yang terjadi di atmosfer. Badai biasanya menyebabkan cuaca yang buruk bagi ditandai oleh angin kencang, kilat, guntur, dan hujan lebat. Badai terjadi ketika pusaran daerah tekanan minimum berkembang dan dikelilingi oleh udara bertekanan maksimum. Penyebab terjadinya badai dapat terjadi akibat beberapa sebab, misalnya tingginya suhu permukaan air laut dan perubahan atmosfer selanjutnya. Proses terjadinya badai yaitu 1. Kondisi udara yang lembab, 2. Munculnya energi pergerakan badai di atmosfer. Yang ketiga, terjadinya angin kencang atau faktor yang mempengaruhi terjadinya badai yaitu 1. Suhu air laut yang tinggi, 2. Suhu atmosfer yang menurun gratis, 3. Kelembapan udara yang tinggi. Selanjutnya yaitu banjir. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Definisi banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Datangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Sini saya akan menjelaskan tentang tsunami. Nah, tsunami adalah gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Nah, pemicu utama tsunami adalah pergerakan vertikal dari permukaan dasar laut. Karena itu, mayoritas tsunami berkaitan dengan gempa bumi di sekitar daerah penunjang lempeng. Namun, tsunami dapat juga disebabkan oleh longsoran bawah laut, letusan gunung api bawah laut, bahkan meteor yang jatuh ke bumi.
Jadi, contoh yang saya ambil dari tsunami ini adalah contoh yang terjadi di Jepang. Nah, tsunami yang ada di Jepang terjadi pada 16 Januari 2022 di sore hari. Letusan itu mengakibatkan gelombang setinggi 3 meter dan gelombang setinggi 1,1 meter diamati di prefektur Iwate. Kejadian ini disebabkan oleh erupsi gunung berapi di bawah laut di lepas pantai Toga yang memicu peringatan tsunami. Sekitar 230.000 orang disarankan untuk mengungsi dari 8 prefektur lantaran risiko tsunami. Dan juga, letusan ini menyebabkan gelombang tsunami serta lumpuhnya jalur komunikasi. Sebanyak 10 perahu terbalik di prefektur Kochi di Pulau Shikoku, Jepang Selatan. Akibat letusan tersebut, Toga diselimuti oleh abu vulkanik dan menyebabkan kondisi gelap. Sebuah pulau bernama Atatai Island di Toga dilaporkan telah tenggelam. Dan juga Toga Meteorological Service memberlakukan kondisi darurat lagi seluruh pulau di Toga dan meminta masyarakat untuk evakuasi ke lokasi yang lebih tinggi. Pemerintah Fiji sendiri juga telah mengeluarkan peringatan tsunami dan membuka pusat-pusat evakuasi bagi warga yang tinggal di area pesisir daratan rendah. Jadi, ada 5 cara untuk menanggulangi tsunami untuk bersiap siaga jika terjadi bencana. Nah, yang pertama adalah pahami peringatan dini, kenali gejala peringatan tsunami seperti gempa bumi kuat atau lonjakan air laut. Yang kedua, evakuasi awal. Saat ada peringatan tsunami, segera evakuasi dan tinggalkan wilayah, pantai dan area yang berada di bawah ancaman. Lalu yang ketiga adalah komunikasi. Pantau informasi dan instruksi dari pihak berwenang melalui radio ataupun ponsel. Nah, selalu patuhi rekomendasi dan saran yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Yang keempat adalah keselamatan. Pasca tsunami, setelah tsunami surut, hindari kembali ke wilayah terdampak sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang setempat. Bersiaplah untuk bantuan dan perawatan medis jika diperlukan. Lalu yang kelima adalah sosialisasi mitigasi, merupakan edukasi yang penting dibagikan agar lebih banyak masyarakat yang lebih paham bagaimana cara persiapan hingga evakuasi saat terjadi bencana. Nah, sosialisasi mitigasi juga termasuk ke dalam cara penanggulangan bencana alam agar meminimalisir jumlah korban nyawa hingga harta dan masyarakat tentunya, dan lebih siap siaga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanah longsor, yang dimana tanah longsor adalah perpindahan material berbentuk lereng berupa batuan, bahan rontokan, tanah ataupun material campuran tersebut bergerak ke bawah ataupun keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat dikategorikan sebagai berikut. Saat air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah selanjutnya. Penyebab terjadinya tanah longsor adalah tanah yang bergeser menyebabkan erosi tanah, dan kemudian terjadi longsor. Erosi merupakan pengikisan tanah yang disebabkan aliran air permukaan air, hujan, sungai-sungai, dan gelombang laut yang mengurus lereng tanah. Air yang mengurus lereng-lereng ini akhirnya bertambah curam dan menjadi penyebab longsor. Nah, selanjutnya faktor yang menyebabkan terjadinya longsor ini ada 2, yaitu faktor manusia dan alam. Yang dimana faktor alam merupakan faktor biologis. Yang kedua merupakan dari faktor alam ini yaitu iklim curah hujan yang tinggi, topografi yang berupa lereng curam. Tanah yang memiliki karakteristik kristis merupakan salah satu faktor pemicu. Yang ketiga, getaran yang berasal dari berbagai sumber, baik seperti gempa bumi, lalu lintas, mesin, dan lain sebagainya. Dan faktor manusia yaitu satu, pemotongan tebing dari kegiatan penambangan batu di daerah dalam lereng curam. Yang kedua, pengumpulan tanah ukuran di sekitar lereng sebagai bentuk pembukaan di wilayah tersebut. Yang ketiga, praktik budidaya kolam ikan yang dilakukan di atas lereng. Yang keempat, pertanian yang dilakukan memadai dan memperhatikan keamanan wilayah irigasi. Dan terakhir adalah kurangnya kesadaran masyarakat terkait risiko bahaya tanah longsor. Terima kasih. Dari penjelasan yang telah saya jelaskan tentang tanah longsor, ternyata di wilayah Indonesia banyak sekali yang terkena bencana longsor. Yang salah satunya yang dimana pada 10 Januari, tepat pada jam 2 pagi, pada 10 Januari 2021, tepat jam 2 pagi, yang dimana bencana tanah longsor diperkirakan meninggung 12 Cianjuang. Peristiwa tersebut terjadi di desa Cianjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada pukul jam 3 waktu setempat. Tanah longsor dipicu oleh curah hujan yang tinggi dan struktur tanah yang labil. Tebing setinggi 20 meter dan panjang sekitar 40 meter longsor hingga menimpa beberapa unit rumah
unit rumah hingga rusak. Hal tersebut didasarkan analisis dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPDPB Kabupaten Sumedang di lapangan. Akibat kejadian ini, BPBD menginformasikan 12 warga diperkirakan tertimbun material. Hingga kini personel di lapangan masih melakukan pendaratan, sedangkan 14 unit rumah mengalami kerusakan berat. BPDB Kabupaten Sumedang telah melakukan kaji cepat dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Proses evakuasi warga yang tertimbun dilakukan oleh tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Basarnas. Sementara ini, BPNBP masih terus memonitor penanggulangan darurat yang dilaksanakan oleh BPBB terkini Kabupaten Sumedang, termasuk wilayah dengan potensi bahaya tanah longsor dengan kategori sedangkan hingga tinggi. Berdasarkan analisis Inarisik, sebanyak 26 kecamatan terdefinisi berpotensi bahaya dengan kategori tersebut. Sedangkan luas bahaya sekitar 60.872 hektar. Yang telah saya bawakan tentang tanah longsor, ada pun beberapa tahap yang akan kita dapatkan untuk mencegah tanah longsor ini berupa yaitu tanah longsor tadi mengakibatkan bencana di Indonesia. Ada cara mitigasi adalah upaya untuk perlu dilakukan untuk mengurangi dampak tanah longsor. Berikut hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah tanah longsor, yaitu yang pertama, hindari daerah rawan bencana untuk membangun pemukiman. Yang kedua, mengurangi tingkat keterjalanan lereng. Yang ketiga, tersering dengan sistem drainase yang tepat. Yang keempat, penghijauan dengan tanaman berakar dalam. Yang kelima, mendirikan bangunan berpondasi kuat. Selanjutnya yang keenam, penutupan rekaman di atas lereng untuk mencegah air cepat masuk. Yang ketujuh, relokasi, yaitu gunung meletus. Gunung meletus adalah gunung yang memuntahkan materi-materi dari dalam bumi seperti debu, awan panas, asap, kerikil, batu-batuan, lahar panas, lahar dingin, magma, dan lain sebagainya. Gunung meletus biasanya bisa diprediksi waktunya sehingga korban jiwa dan harta benda bisa diminimalisir. Meletus Semeru. Gunung meletus Semeru terjadi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Gunung meletus dapat terjadi karena dipengaruhi oleh tekanan dan volume magmanya yang besar. Semakin besar keduanya, maka semakin kuat ledakan yang mungkin akan terjadi. Kemudian, dampak yang akan dihasilkan oleh daratan Gunung Merapi ini juga akan semakin besar dan berbahaya. Gunung Semeru terjadi pada tanggal 19 April 2024. Dampak dari letusan Gunung Semeru ini adalah memakan banyak korban jiwa dan juga kerusakan materi lainnya, dan juga menyebabkan kondisi wilayah Lumajang gelap gulita karena listrik. Pada respon BNPB terhadap bencana Gunung Semeru yaitu memberikan pedoman dan pengerahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana dan penanganan tanggap darurat, rehabilitas, dan rekonstruksi secara adil dan setara. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.